Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Suhanabila Damani. Saya adalah mahasiswa Prodi Diploma 3 Akuntansi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis likuiditas PT Sentra Food Indonesia Tbk berdasarkan kas rasio, quick rasio, dan current rasio untuk memenuhi teknik penulisan tugas akhir. Baik, di sini eh, saya mulai dengan latar belakang. Jadi, likuiditas ini merupakan salah satu aspek fundamental dalam analisis kinerja keuangan perusahaan karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. PT Sentra Food Indonesia Tbk sebagai perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman memiliki kebutuhan likuiditas yang tinggi untuk menjaga kelancaran rantai pasokan, pembelian bahan baku, dan distribusi produk. Industri makanan dan minuman merupakan industri yang bersifat dinamis serta menghadapi persaingan ketat, sehingga menuntut manajemen keuangan yang efisien dan responsif terhadap perubahan kondisi pasar. Untuk memahami kondisi keuangan jangka pendek suatu perusahaan, analisis rasio likuiditas menjadi alat yang sering digunakan oleh investor, kreditur, dan analis keuangan. Tiga rasio likuiditas utama yang paling umum digunakan itu ada tiga. Yang biasanya itu yang pertama adalah kas rasio, quick rasio, dan current rasio. Yang masing-masing itu memiliki fungsi analitis yang berbeda dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Di tengah ekonomi, kondisi ekonomi yang bergerak dinamis, jadi perusahaan itu perlu menjaga likuiditasnya agar dapat menghadapi ketidakpastian pasar dan perubahan permintaan konsumen. Krisis ekonomi atau perlambatan sektor industri makanan dapat berdampak langsung terhadap arus kas perusahaan. Oleh sebab itu, investor dan kreditur sangat berkepentingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola aset lancar guna memastikan apakah perusahaan mampu menjalankan operasi tanpa hambatan keuangan. Di sini saya mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana tingkat likuiditas PT Sentra Food Indonesia Tbk berdasarkan perhitungan kas rasio dalam periode analisis. Yang kedua, bagaimana kondisi likuiditas PT Sentra Food Indonesia Tbk jika diukur menggunakan quick rasio. Yang ketiga, bagaimana kemampuan PT Sentra Food Indonesia Tbk dalam memenuhi kewajiban jangka pendek berdasarkan current rasio. Dan yang terakhir adalah apa implikasi hasil analisis kas rasio, quick rasio, dan current rasio terhadap kondisi keuangan dan keberlanjutan operasional PT Sentra Food Indonesia Tbk. Selanjutnya di sini adalah tujuannya. Yang pertama adalah untuk menganalisis tingkat likuiditas PT Sentra Food Indonesia Tbk berdasarkan perhitungan kas rasio dalam periode yang diteliti. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi likuiditas PT Sentra Food Indonesia Tbk melalui pengukuran menggunakan quick rasio. Yang ketiga, untuk mengevaluasi kemampuan PT Sentra Food Indonesia Tbk dalam memenuhi kewajiban jangka pendek berdasarkan kas rasio. Yang keempat, untuk menjelaskan implikasi hasil analisis kas rasio, quick rasio, dan current rasio terhadap kondisi keuangan serta keberlanjutan operasional PT Sentra Food Indonesia. Nah, di sini mari kita mulai membahas yang pertama, yaitu analisis kas rasio PT Sentra Food Indonesia Tbk dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Jadi, teman-teman, kas rasio ini merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek semata-mata menggunakan kas dan setara kas. Rasio ini sangat ketat
karena tidak memasukkan aset lain seperti piutang dan persediaan. Semakin tinggi kas rasio, semakin mampu perusahaan menutup kewajiban mendesak tanpa harus menjual aset lainnya. Dan untuk mencari kas rasio, dapat kita bagikan kas dan setara kas dengan kewajiban lancar. Nah, di sini dapat dilihat teman-teman sekalian, ada data kas dan setara kas dan kewajiban lancar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 pada PT Sentra Food Indonesia Tbk. Dan dapat dilihat pada tabel, kas rasio pada tahun 2019 adalah 0,003 dan sampai kita lihat pada tahun 2024 mendapatkan kas rasio sebesar 0,02. Jadi teman-teman, secara umum nilai kas rasio PT Sentra Food Indonesia Tbk itu berada pada tingkat yang sangat rendah sepanjang periode penelitian. Dan pada tahun 2019 hingga tahun 2022, nilai rasio hanya berkisar antara 0,03 sampai dengan 0,05. Angka tersebut menunjukkan bahwa kas perusahaan hanya mampu menutup 3% sampai 5% dari total kewajiban lancar, sehingga posisi likuiditas kas perusahaan tergolong lemah. Perbaikan signifikan terjadi pada tahun 2023 ketika kas rasio naik ke 0,17. Hal ini terutama dipengaruhi oleh penurunan kewajiban lancar secara drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, peningkatan tersebut tidak berlanjut karena pada tahun 2024 kas rasio kembali merosot ke angka 0,02 yang merupakan nilai terendah sepanjang periode analisis. Penurunan ini terjadi akibat menurunnya kas secara tajam bersamaan dengan meningkatnya kewajiban lancar. Dari data tersebut, dapat kita simpulkan bahwa perusahaan masih menghadapi risiko likuiditas yang tinggi dan tidak memiliki cadangan kas yang memadai untuk memenuhi kewajiban mendesak. Nah, pembahasan kedua yaitu adalah masuk kita ke analisis quick ratio pada PT Sentra Food Indonesia Tbk pada tahun 2019 hingga tahun 2024. Jadi teman-teman sekalian, quick ratio itu adalah rasio yang memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai likuiditas karena mengecualikan persediaan. Persediaan dianggap kurang liquid sehingga rasio ini lebih mencerminkan aset yang benar-benar dapat digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Untuk mencari quick ratio, pertama kita mengurangi dulu aset lancar dengan persediaan, kemudian kita bagikan dengan kewajiban lancar, teman-teman. Di sini dapat dilihat tampilan tabel aset lancar, persediaan, kewajiban lancar, PT Sentra Food Indonesia itu pada tahun 2019 hingga tahun 2024. Dan kita lihat hasil quick ratio pada tahun 2019 itu adalah 0,80. Hingga tahun 2024 kita lihat quick ratio yang dihasilkan adalah 0,28, teman-teman. Jadi pada tahun 2019, perusahaan menunjukkan kinerja likuiditas yang cukup baik melalui quick ratio sebesar 0,8, menunjukkan bahwa setelah mengurangi persediaan, aset lancar masih mampu menutupi 80% kewajiban lancar. Namun pada tahun 2020 hingga 2022, rasio ini terus menurun menjadi hanya 0,29 sampai dengan 0,42. Penurunan disebabkan oleh meningkatnya kewajiban lancar dan penurunan aset lancar. Kondisi mulai membaik pada tahun 2023 ketika quick ratio naik menjadi 0,55. Peningkatan ini terjadi karena kewajiban lancar berkurang cukup signifikan. Namun, kondisi tersebut kembali melemah pada tahun 2024 dengan rasio hanya 0,28. Hal ini menunjukkan bahwa
Walaupun posisi likuiditas perusahaan terlihat lebih baik dibandingkan kas rasio, secara keseluruhan perusahaan tetap memiliki keterbatasan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan penjualan persediaan. Baik, selanjutnya kita membahas yang ketiga, yaitu analisis current ratio PT Sentra Food Indonesia Tbk pada tahun 2019 hingga tahun 2024. Perlu kita ketahui, current ratio ini merupakan rasio likuiditas yang paling umum digunakan karena membandingkan seluruh aset lancar dengan kewajiban lancar. Rasio ini memberi gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimiliki. Untuk mencari current ratio, teman-teman harus membagikan akun aset lancar dengan kewajiban lancarnya. Dan di sini dapat kita lihat tampilan tabel aset lancar, kewajiban lancar tahun 2019 hingga 2024 pada PT Sentra Food Indonesia. Dan dapat kita lihat teman-teman sekalian, current ratio pada tahun 2019 dihasilkan sebesar 1,13 dan pada tahun hingga tahun 2024 itu menghasilkan current ratio sebesar 0,48. Menurunnya teman-teman dapat kita lihat pada quick ratio-nya menurun di tahun 2024-nya. Data itu menunjukkan bahwa tahun 2019 dan 2023 perusahaan itu berada pada kondisi likuiditas yang cukup baik dengan rasio masing-masing 1,13 dan 1,00. Hal ini menandakan aset lancar perusahaan mampu menutupi kewajiban lancar secara penuh. Namun pada tahun 2020 hingga 2022 serta tahun 2024, nilai current ratio itu berada di bawah 1,00, yang artinya aset lancar perusahaan tidak cukup untuk menutupi kewajiban lancar. Tahun 2024 bahkan menjadi titik terendah sepanjang periode dengan rasio 0,48. Perubahan rasio yang naik turun dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa perusahaan mengalami perubahan kondisi likuiditas yang tidak stabil. Kadang aset lancar lebih tinggi dari kewajiban, namun pada tahun-tahun tertentu, kewajiban meningkat lebih cepat daripada aset yang dimiliki. Dan pembahasan yang terakhir adalah implikasi analisis likuiditas terhadap kondisi keuangan perusahaan. Dari ketiga rasio likuiditas menunjukkan pola yang relatif konsisten. Kas rasio dan quick rasio menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keterbatasan kas dan aset lancar non-persediaan untuk menutupi kewajiban lancar. Sementara current rasio yang fluktuatif menunjukkan bahwa meskipun aset lancar cukup besar pada beberapa periode, kewajiban lancar yang tinggi sering kali membuat perusahaan berada pada posisi likuiditas yang kurang stabil. Secara keseluruhan, PT Sentra Food Indonesia Tbk menghadapi risiko likuiditas jangka pendek yang perlu dievaluasi secara serius. Kondisi likuiditas yang lemah dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan tepat waktu, menjalin hubungan dengan kreditur, serta menjaga kelancaran kegiatan operasional. Baik teman-teman, kesimpulan dari yang saya jelaskan, berdasarkan hasil analisis likuiditas PT Sentra Food Indonesia Tbk selama periode tahun 2019 hingga tahun 2024, maka kesimpulan yang dapat diambil sesuai rumusan masalah adalah yang pertama, kas rasio perusahaan selama 6 tahun berada pada tingkat yang sangat rendah, berkisar antara 0,02 hingga 0,17. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan
belum mampu memenuhi kewajiban jangka pendek hanya dengan kas dan setara kas yang dimiliki. Yang kedua, quick ratio perusahaan juga menunjukkan kondisi likuiditas yang kurang memadai. Nilai rasio fluktuatif antara 0,28 hingga 0,80 menandakan bahwa hasil lancar tanpa persediaan belum cukup untuk menutupi kewajiban lancar di sebagian besar tahun pengamatan. Yang ketiga, current ratio menunjukkan bahwa perusahaan hanya berada pada kondisi liquid dalam 2 tahun, yaitu 2019 dan 2023. Ketika rasio berada di angka di atas 1 pada tahun lainnya, aset lancar tidak mencukupi untuk menutup kewajiban jangka pendek sehingga risiko likuiditas perusahaan meningkat. Dan yang terakhir, secara keseluruhan, ketiga rasio likuiditas menunjukkan bahwa PT Sentra Food Indonesia (TBK) menghadapi tingkat kemampuan likuiditas yang rendah dan memiliki potensi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek pada sebagian besar periode penelitian. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi manajemen kas, pengelolaan aset lancar, serta pengendalian kewajiban lancar untuk menjaga keberlangsungan operasional perusahaan. Baik teman-teman sekalian, cukup sekian penjelasan saya mengenai analisis likuiditas pada PT Sentra Food Indonesia Tbk. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.